Selamat pagi. Kita lanjutkan pembahasan tentang clustering. Pada kesempatan sebelumnya telah dibahas tentang konsep clustering. Pada kesempatan ini akan kita bahas bagian kedua dari materi clustering, yaitu algoritma Cummins. Penyusun modul ini adalah Nani Suciati. Kita mulai pembahasan tentang algoritma Cummins. Apa yang dimaksud dengan algoritma Cummins? Cummins adalah algoritma untuk mengelompokkan n objek atau data berdasarkan atribut atau fitur ke dalam K cluster dengan K kurang dari n dan K lebih dari 0. Diasumsikan bahwa atribut objek membentuk suatu ruang vektor. Algoritma Cummins mengelompokkan n data ke dalam K cluster. Masing-masing cluster adalah Sj. Pengelompokan dilakukan dengan meminimalkan jumlah jarak kuadrat J antara objek dengan pusat klasternya. Berikut adalah rumus untuk menghitung cost function J. Xn adalah vektor yang mewakili data ke n, sedangkan μj adalah titik pusat atau sentroid kumpulan data dalam klaster Sj. Berikut adalah algoritma Cummins. Pertama, kita tentukan jumlah klaster K. Selanjutnya, dilakukan inisialisasi sentroid. Setiap objek dihitung jaraknya ke sentroid. Kelompokkan objek ke dalam klaster dengan jarak sentroid terkecil. Jika masih ada perpindahan objek antar klaster, maka kita hitung ulang posisi sentroid, hitung jarak setiap data ke sentroid yang baru, dan kelompokkan objek ke dalam klaster dengan jarak sentroid terkecil. Jika tidak ada lagi perpindahan objek antar klaster, maka telah dihasilkan klaster-klaster yang optimal, dan proses clustering berhenti. Pada algoritma Cummins, nilai K atau jumlah klaster harus ditentukan di awal. Selain itu, juga harus ditentukan K sentroid atau K titik pusat klaster secara random. Bisa dipilih K data pertama sebagai sentroid atau K data terjauh sebagai sentroid. Setelah semua data dimasukkan ke dalam klaster dengan jarak sentroid terdekat, perhitungan ulang sentroid dilakukan dengan menghitung rata-rata atau means data anggotanya. Langkah 3, 4, dan 5 dilakukan sampai konvergen atau tidak ada lagi perpindahan data antar klaster. Pada contoh sebelumnya, di mana terdapat 11 tabung, setiap tabung dinyatakan dengan atribut jari-jari dan tinggi yang masing-masing bernilai numerik. Setiap tabung dapat diplot di dalam ruang dua dimensi menggunakan nilai atributnya. Misalnya, akan dilakukan pengelompokan terhadap data tabung menjadi dua klaster menggunakan algoritma Cummins. Setelah pada langkah pertama ditentukan nilai K sama dengan 2, selanjutnya pada langkah kedua dilakukan inisialisasi sentroid atau pusat klaster. Pada contoh ini, dipilih dua data pertama sebagai sentroid,
yaitu tabung 1 dengan nilai atribut jari-jari 1 dan tinggi 2. Dan tabung 2 dengan nilai atribut jari-jari 1,1 dan tinggi 2. Sehingga sentroid pada klaster 1 bernilai 1 untuk atribut jari-jari dan 2 untuk atribut tinggi. Sentroid pada klaster 2 bernilai 1,1 untuk atribut jari-jari dan 2 untuk atribut tinggi. Berikut perhitungan pada iterasi 1. Pada langkah 3, dihitung jarak Euklidean tiap data ke sentroid. Diberikan contoh perhitungan jarak Euklidean antara tabung 4 dengan sentroid 1 dan sentroid 2. Pada tabel sebelumnya, tabung 4 memiliki jari-jari 1 dan tinggi setengah. Jarak antara tabung 4 dengan sentroid 1 adalah 1,5. Jarak antara tabung 4 dengan sentroid 2 adalah 1,503. Hasil perhitungan jarak antara setiap data dengan sentroid 1 dan sentroid 2 diberikan pada tabel berikut. Pada langkah 4, tiap data dimasukkan ke dalam klaster dengan jarak sentroid yang terdekat, sehingga data 4 dimasukkan ke klaster 1. Hasil pengelompokan semua data diberikan pada tabel klaster baru, di mana klaster 1 memiliki 7 anggota dan klaster 2 memiliki 4 anggota. Pada langkah 5, dilakukan perhitungan ulang nilai sentroid menggunakan rata-rata data dalam suatu klaster. Pada klaster baru, masih terjadi perpindahan data antar klaster, sehingga dilanjutkan perhitungan iterasi 2. Pada langkah 3, dihitung jarak Euklidean setiap data ke sentroid yang baru. Diberikan contoh perhitungan jarak Euklidean antara data keempat dengan sentroid 1 dan 2. Jarak antara data keempat dengan sentroid 1 adalah 1,45. Jarak antara data keempat dengan sentroid 2 adalah 0,96. Hasil perhitungan jarak setiap data ke sentroid 1 dan sentroid 2 diberikan pada tabel. Pada langkah keempat, setiap data dimasukkan ke dalam klaster dengan jarak sentroid terdekat, sehingga data keempat dimasukkan ke klaster 2. Hasil pengelompokan setiap data diberikan pada tabel klaster baru, di mana klaster 1 terdiri dari 6 data dan klaster 2 terdiri dari 5 data. Pada langkah kelima, dihitung ulang nilai sentroid menggunakan rata-rata data dalam suatu klaster. Pada iterasi kedua, masih terjadi perpindahan sehingga dilanjutkan dengan iterasi ketiga. Pada langkah ketiga, di iterasi ketiga, dihitung jarak Euklidean setiap data ke sentroid 1 dan sentroid 2. Diberikan contoh jarak antara data keempat dengan sentroid 1 dan 2, yaitu 1,86 dan 0,6. Hasil perhitungan jarak setiap data dengan sentroid 1 dan sentroid 2 diberikan pada tabel. Pada langkah keempat, setiap data dimasukkan ke dalam klaster
dengan jarak sentroid terdekat. Sehingga data keempat tidak berubah, tetap berada pada klaster 2 sama dengan di iterasi kedua. Hasil pengelompokan setiap data diberikan pada tabel klaster baru. Selanjutnya, pada langkah kelima, dilakukan perhitungan ulang nilai sentroid menggunakan rata-rata data dalam klaster. Pada iterasi ketiga, masih terjadi perpindahan data, sehingga harus dilakukan iterasi keempat. Pada langkah ketiga, kembali dilakukan perhitungan jarak Euklidian setiap data ke sentroid. Hasil perhitungan jarak antara setiap data dengan sentroid 1 dan 2 diberikan pada tabel. Pada langkah keempat, setiap data dimasukkan ke dalam klaster dengan jarak sentroid terdekat. Hasil pengelompokan setiap data ke dalam klaster diberikan pada tabel klaster baru. Pada iterasi keempat, sudah tidak terjadi perpindahan data, sehingga berhenti dan tidak perlu dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Berikut adalah ilustrasi proses clustering menggunakan plotting data pada ruang 2 dimensi. Dimulai dari inisialisasi sentroid menggunakan 2 data pertama. Hasil clustering setelah iterasi 1. Klaster 1 memiliki 7 anggota, klaster 2 memiliki 4 anggota. Posisi sentroid 1 dan sentroid 2 berbeda dari sebelumnya. Hasil clustering setelah iterasi 2, klaster 1 memiliki 6 anggota, klaster 2 memiliki 5 anggota. Posisi sentroid 1 dan sentroid 2 berbeda dengan iterasi sebelumnya. Hasil clustering setelah iterasi 3, masih terjadi perpindahan anggota klaster, sehingga posisi sentroid 1 dan sentroid 2 berbeda dengan iterasi sebelumnya. Hasil clustering setelah iterasi keempat. Pada iterasi 4, sudah tidak terjadi perpindahan keanggotaan klaster, sehingga proses clustering berhenti. Pada iterasi keempat. Dengan menggunakan dataset yang sama, diberikan contoh clustering menggunakan inisialisasi sentroid yang berbeda. Pada langkah 2, jika pada contoh sebelumnya dipilih 2 data pertama sebagai sentroid awal, pada contoh kali ini dipilih 2 data terjauh sebagai sentroid awal, yaitu data ke-8 dan ke-11. Data ke-8 memiliki jari-jari setengah dan tinggi 4. Data ke-11 memiliki jari-jari 1,5 dan tinggi setengah. Pada iterasi 1, hasil perhitungan jarak Euklidian antara setiap data dengan sentroid pada langkah 3 diberikan pada tabel berikut. Selanjutnya, pada langkah keempat, tiap data dimasukkan sebagai anggota dari klaster dengan jarak sentroid terdekat. Sehingga klaster 1 memiliki 2 anggota
dan klaster 2 memiliki 9 anggota. Pada langkah 5, dilakukan perhitungan ulang nilai sentroid menggunakan rata-rata atau means data dalam suatu klaster. Pada klaster baru, masih ada perpindahan posisi sentroid 1 dan 2, sehingga dilanjutkan perhitungan iterasi 2. Pada iterasi 2, hasil perhitungan jarak Euclidean setiap data dengan sentroid pada langkah 3 diberikan pada tabel. Selanjutnya pada langkah 4, tiap data dimasukkan sebagai anggota dari klaster dengan jarak sentroid terdekat. Tidak ada perpindahan anggota klaster, sehingga pada langkah 5 akan menghasilkan nilai sentroid yang sama dengan iterasi sebelumnya. Karena sudah tidak ada lagi perpindahan data, maka iterasi berhenti. Berikut diberikan ilustrasi menggunakan plotting data pada ruang 2 dimensi. Dimulai dari inisialisasi sentroid menggunakan 2 data terjauh. Hasil clustering setelah iterasi 1, klaster 1 memiliki 2 anggota, klaster 2 memiliki 9 anggota, posisi sentroid 1 dan sentroid 2 berbeda dari sebelumnya. Pada clustering setelah iterasi 2, pada iterasi 2 sudah tidak terjadi perpindahan keanggotaan klaster, sehingga proses clustering berhenti pada iterasi 2. Pada clustering dengan K sama dengan 2, menggunakan 2 data pertama sebagai sentroid awal, dihasilkan klaster 1 yang terdiri dari 6 anggota dan klaster 2 dengan 5 anggota. Pada clustering dengan K sama dengan 2, menggunakan data terjauh sebagai sentroid awal, dihasilkan klaster 1 yang terdiri dari 2 anggota dan klaster 2 dengan 9 anggota. Bagaimana jika digunakan K sama dengan 3 atau 4? Tentunya akan memberikan hasil clustering yang berbeda. Bagaimana memilih hasil clustering yang terbaik? K-means merupakan algoritma clustering yang cukup efisien dan cepat dengan Big O TKN, di mana N adalah jumlah data, K adalah jumlah klaster, T adalah jumlah iterasi. Jumlah klaster K harus ditentukan di awal. Hasil clustering sensitif terhadap initial condition, yang berarti hasil clustering bisa berbeda tergantung pada pemilihan jumlah klaster atau K dan posisi awal sentroid. Jika pemilihan K dan sentroid awal kurang tepat, algoritma bisa terjebak pada local optimum. Berikut adalah contoh hasil clustering yang optimal secara global. Menggunakan data yang sama, diberikan contoh hasil clustering yang optimal secara lokal. Tentunya kita ingin mendapatkan hasil clustering yang optimal secara global. Bagaimana meningkatkan peluang untuk mendapatkan hasil yang optimum secara global? Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah
menjalankan algoritma K-means berulang kali menggunakan nilai awal yang berbeda-beda. Selanjutnya dipilih hasil clustering yang paling optimal. Misalnya, bisa dilakukan perhitungan clustering menggunakan algoritma K-means sebanyak 100 kali. Pada setiap perhitungan K-means, dihasilkan clustering yang mengelompokkan setiap data ke klaster tertentu. Dihitung cost function dari setiap hasil clustering. Selanjutnya, dipilih hasil clustering dengan cost function terkecil. C. Menyimpan indeks cluster dari data X. Mu K menyatakan centroid dari klaster K. Mu dengan indeks CI menyatakan centroid dari klaster yang beranggotakan data XI. Cost function J adalah jumlah jarak kuadrat antara setiap data dengan centroidnya. Dari 100 nilai cost function, dipilih hasil clustering dengan nilai J terkecil. Metode elbow dapat digunakan untuk menentukan K atau jumlah klaster yang tepat. Jika dilakukan plotting nilai cost function J terhadap sumbu koordinat K, terhadap sumbu horizontal K, maka nilai K yang pas bisa dipilih pada posisi elbow, yaitu K dengan perubahan nilai cost function J yang paling besar. Secara umum, langkah-langkah algoritma K-means dan K-means++ sama. Perbedaannya hanya pada langkah 1, yaitu inisialisasi centroid. Jika K-mean menentukan centroid awal secara random, K-mean++ menggunakan pendekatan yang lebih cerdas untuk menentukan centroid awal. Caranya, pertama, pilih K data secara random sebagai centroid awal. Selanjutnya, untuk setiap centroid, hitung jarak semua data dalam dataset ke centroid. Tentukan data D, yaitu data dengan jarak terjauh dari centroid. Jadikan D sebagai centroid yang baru. Pada hasil clustering K-means dan K-means++, centroid bukanlah data dalam dataset, melainkan nilai rata-rata dari semua data anggota klaster. Sedangkan pada hasil clustering K-medoids, centroid adalah data dalam dataset. Secara umum, langkah-langkah algoritma K-means dan K-medoids sama. Perbedaannya hanya pada langkah kelima, yaitu pada saat update centroid. Jika K-means, centroid baru dihitung menggunakan nilai rata-rata data dalam klaster, maka pada K-medoids, centroid baru dipilih dari data dalam klaster dengan loss minimum. Loss minimum dihitung dengan cost function berikut. Algoritma K-means yang dibahas pada kesempatan ini termasuk ke dalam metode clustering berbasis jarak. Algoritma clustering berbasis jarak dibagi menjadi dua, yaitu algoritma partisi dan hierarki. K-means merupakan salah satu algoritma partisi. Selain berbasis jarak, ada juga algoritma clustering yang cara kerjanya berdasarkan kerapatan atau density dan grid. Algoritma clustering juga ada yang dikembangkan berdasarkan model probabilistik dan generatif. Selain itu, ada juga algoritma clustering yang diterapkan pada data berdimensi tinggi, termasuk diantaranya
subspace clustering, reduksi dimensi, probabilistic latent semantic indexing, dan spectral clustering. Clustering dapat diterapkan pada berbagai tipe data, di antaranya numerik, kategori, teks, multimedia, time series, sequence, stream, graph. Sekian pembahasan tentang algoritma K-means. Semoga bermanfaat dan terima kasih.